Kehidupan di era 5G membuat VR dan AR menjadi kenyataan. Seperti apakah kehidupan di era 5G? Ada banyak imajinasi di kalangan media, tetapi kebanyakan mereka hanya berputar di sekitar kecepatan atau jaringan yang lebih cepat. 3GPP, organisasi pembuat standar 5G, menggunakan virtual reality atau VR untuk menjelaskan apa yang dapat kita lakukan setelah komunikasi seluler semakin cepat. VR mungkin tidak asing lagi bagi kita semua, karena VR telah populer beberapa tahun yang lalu. Tetapi VR dengan cepat menjadi topi yang dingin, karena pengalaman pengguna yang kurang nyaman. Sehingga kebanyakan orang mulai berpikir apakah VR adalah suatu kebutuhan yang tidak real. Sebenarnya VR mulai muncul di laboratorium sekitar tahun 90-an. Apalagi beberapa tahun yang lalu ketika Facebook mengakuisisi Oculus, perusahaan headset VR yang kemudian menjadi salah satu topik terhangat di dunia selama beberapa tahun. Tetapi karena berbagai teknologi yang diperlukan belum mencapai standar, user experience membuat kepala pusing, mengakibatkan minat terhadap VR semakin menurun. Hal ini dikarenakan, pertama, kecepatan pengiriman informasi tidak menyeimbangi. Meskipun tingkat transmisi jaringan 4G secara teoritis sudah cukup tinggi, namun karena kecepatan yang tidak stabil, jadi ketika Anda menoleh kepala, kecepatan transmisi gambar tidak dapat mengikuti. Akibatnya, pengguna merasa pusing pada saat kita menonton TV dengan definisi tinggi. Sebenarnya frame utama di saat awal adalah gambar lengkap yang tidak banyak kompresi selama transmisi. Kemudian, setiap gambar frame berikutnya yang ditransmisikan hanyalah frame utama yang dikirimkan. Sehingga, laju transmisi tidak perlu terlalu tinggi. Namun, gambar yang kita lihat dari kacamata VR sangat berbeda. Ketika kita memutar kepala, kita melihat adegan yang sama sekali berbeda juga. Headset VR perlu mengirimkan frame utama baru yang membutuhkan tingkat transmisi yang lebih tinggi, setidaknya 10-20 kali video berdefinisi tinggi 1080 piksel, sehingga gambar yang terlihat dapat konsisten. Kecepatan transmisi jaringan 5G pas dapat memenuhi permintaan ini, walaupun GPU kecepatan tertinggi saat ini dapat memenuhi persyaratan ini. Namun, mereka mengkonsumsi daya terlalu tinggi dan terlalu mahal, sampai ribuan dolar. Itulah sebabnya peralatan VR sulit ditingkatkan karena baterainya tidak memadai. Selanjutnya, jaringan 5G juga mempercepat realisasi augmented reality, AR. AR berfungsi memindahkan adegan virtual, baik benda, gambar, atau suara ke dalam lingkungan nyata. Sehingga AR memperkaya adegan dunia real. Namun sayangnya sebagian besar teknologi AR yang kita lihat saat ini adalah tipuan belaka. Adegan yang mereka rekam dalam video promosi tidak pernah terwujud di dunia nyata, sehingga hanya dapat dianggap sebagai kreasi artistik. Sebaliknya, jika teknologi pencitraan holografi 3D dapat dikembangkan lebih lanjut, pemandangan nyata di kejauhan dapat dipindahkan ke depan mata kita. Ibarat adegan di film Star Wars, di mana sekali kita menekan jari, langsung meluncurkan pemandangan seperti aslinya. Jaringan 5G memungkinkan perwujudan pencitraan holografi 3D. Tentu saja biaya produksinya juga sangat tinggi. Karena alasan inilah, gambar holografi yang kita lihat di beberapa pameran saat ini relatif kecil. Jadi apa gunanya holografi 3D? Holografi 3D membawa banyak imajinasi kepada kita. Misalnya, kita dapat segera
menampilkan teman kita yang tinggal di kampung. Langsung muncul di hadapan kita. Ibaratnya seperti fiksi ilmiah. Seperti halnya juga 100 tahun yang lalu ketika penemu telepon Alexander Graham Bell memperkenalkan teknologi telepon kepada angel investor Mark Twain. Mark Twain tidak percaya bagaimana manusia bisa mendengar suara orang berbicara dengan jarak ratusan meter sampai puluhan kilometer. Hari ini pencitraan holografik 3D telah diterapkan di beberapa bidang aplikasi. Misalnya, desainer pakaian. Di masa lalu, gambar pakaian atau video 360 derajat, efek yang terlihat masih kurang real. Namun, pencitraan holografik 3D hampir semuanya dapat mereproduksi setiap detail hal yang nyata.